Kita sudah sampai pada menu terakhir di Illucinati. Ini adalah main course yang gue siapin dan gue suka nge-tweet soal KPK. Karena menurut gue KPK ini perlu kita dukung gitu. Karena masalahnya, setuju KPK perlu didukung? Setuju? Oke, bagus. Karena masalahnya black campaign dari pihak-pihak yang terancam oleh keberadaan mereka tuh kencang banget gitu. Paling sering isu yang dihembuskan adalah masalah, KPK itu tebang pilih, ya kan? Tebang pilih, milih-milih kasus. Lah, sekarang gue tanya, mendingan tebang pilih apa nggak ditebang sama sekali? Ya kan? Ini masalahnya udah rimbun banget ini, kita bentar lagi udah kekurung, nggak bisa bergerak. Tebang pilih aja nggak apa-apa, yang penting ditebang. Orang-orang yang ngomong gitu kan sebenarnya takut mereka yang ditebang, ya kan? Tebang pilih nggak apa-apa, kalau perlu tebang pakai cutter, biar sakit. Padahal kita tuh, komisi korupsi kita tuh sangat-sangat kurang orangnya. Jadi idealnya yang gue baca, Komisi Pemberantasan Korupsi di sebuah negara, personilnya itu 0,005% dari penduduk. 0,005%. Di kita itu 0,0003%. Dikit banget personilnya KPK berbanding jumlah penduduk. Jadi bayangin 0,0003%. Bayangin ya, orang Cina. Serius, ini fakta gue gak ngarang ya. Orang Cina, 1,2% ada orang Cina di Jamaika. Tahu negara Jamaika? 1,2% penduduknya orang Cina. Jadi lo kebayang gak? Ada 30.000 orang Cina kira-kira di Jamaika. Di minimal penduduk asli kalau mau tuker tambah HP second gampang lah ya. Kecuali kan, maksud gue gini, Jamaika. Kebayang gak Jamaika? Bob Marley, tahu kan Bob Marley kan? Orang Cina di Jamaika. Kayak apa? Mata sipit, rambut gimbal gitu. Kayak apa orang Cina di Jamaika? Ya, gak kebayang gue. Gue rasa dia tuh mau ke Amerika sebenarnya pas merantau. Tapi karena entah GPS-nya KW atau apa gitu kan. Nyasar gitu, mendaratnya di Jamaika. Bro, lo yakin ini Amerika? Kan Amerika kok harusnya bule? Yalah, orang hitam juga banyak, lo gak pernah nonton NBA sih. Cina di Jamaika kayak apa gitu? Nyimengnya pakai sumpit. Woyo, bukan woyo, haya. Gue jujur prihatin sama apatisnya anak muda sama pemilu gitu. Di sini nggak tahu mungkin banyak anak muda yang baru akan ikut pemilu untuk pertama kalinya, boleh tepuk tangan nggak? Oh, lumayan banyak kan? Yang berencana untuk baik yang udah kesekian atau pertama, yang berencana golput, boleh tepuk tangan nggak? Kenapa sih? Coba deh. Mas yang pakai kacamata, mau golput? Belum tahu, mbaknya mau golput? Mungkinan. Namanya siapa mbak? Irma. Mbak Irma boleh tahu nggak alasannya kenapa mau golput? Belum ada yang serak. Ini milihnya bukan milih suami mbak Irma, santai aja. Nggak dibawa pulang juga calegnya, santai aja. Itu jawaban orang tuh nih sepanjang gue tur 16 kota kemarin, jawabannya aneh-aneh. Ada yang bilang belum siap, ada yang bilang pilihannya kebanyakan, ada yang bilang trauma. Kalau lu nggak mau milih, ya udah. Tapi surat itu jangan sampai jatuh ke tangan yang salah gitu. Lo datang ke TPS, lo rusakin surat suaranya. Entar lo anggap foto mantan, sobekin kecil-kecil gitu. Atau kalau lo pernah belajar origami, bikin apa kayak gitu, pakai kertas itu kan, bikin pesawat-pesawatan gitu tuh gitu. Atau apa gitu, tahu bawa pilok gitu kan. Coret. Atau kencingin biar rusak gitu. Nggak mau milih. Terserah. Pokoknya suratnya rusakin, tolong, please banget. Rusakin aja suratnya kalau kalian nggak mau milih. Jadi jangan sampai nggak datang ke TPS kalau menurut gue sih gitu. Karena sayang aja suaranya. Kenapa sih masih golput juga? Pilihan kita banyak kali ini. Ada Rhoma Irama. Gue gini ya. Buat yang gue minta tepuk tangannya buat yang udah pernah lihat dengan mata kepala sendiri lokasi lumpur Lapindo. Lumayan banyak ya, hampir setengahnya. Ngeri nggak? Ngeri ya. Lumpur Lapindo itu mulai meletus tahun 2006. Oke, seangkatan Kangen Band. Serius gue.
Serius. Entah kenapa gue hafal, tapi serius. Nggak apa-apa dong, kangen band kan nggak bikin orang sampai ngungsi. Walaupun kalau dia bikin base camp di samping rumah gue ngungsi malam itu juga ya. Lu ngerti lah maksudnya. Dari 2006 lumpur itu trot, ya kan? Sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Sampai detik ini kita ngobrol di sini, trot keluar terus. Sampai lumpur itu luasnya itu sudah mencapai 700 hektar. 700 hektar itu, kalau kalian nggak kebayang, itu sekitar 1000 kali lapangan bola. 1000 kali lapangan bola. Kalau lu nggak kebayang juga, Taman Impian Jaya Ancol, oke, pasti tahu ya Taman Impian Jaya Ancol, itu satu kompleks taman impiannya, jadi bukan, udah include semua tuh, Dufan, Gelanggang Renang, Alexis, itu semua udah di situ ya kan? Gue nggak pernah ke Alexis, nggak pernah sama sekali, gue cuma diceritain Ari, dia member, jadi satu kompleks Ancol itu segede gitu, itu cuma 500 hektar men. Jadi luas lumpur Lapindo itu 1,5 kira-kira ya, 1,5 kalinya luas Taman Impian Jaya Ancol. Gue waktu kesana, gue sama Ari kebetulan, kita lagi dalam perjalanan dari Malang menuju Surabaya, lewatin Porong, yuk kita lihat yuk, ayo lihat. Jadi kita datang, mau naik ke tanggul itu sama penduduk setempat yang kehilangan tempat tinggal, mereka nyari duit di situ, mereka minta tanda masuk, bayar seikhlasnya, ada yang bayar 5.000, ada yang bayar 10.000. Kecuali Ari, mereka nggak berani minta duit sama Ari ya. Tapi... Silakan bos, boleh masuk. Mau bawa pulang nih ada kresek bos, bawa pulang boleh. Mau berenang bos, mau berenang, nih celana saya aja pakai. Jadi gue sama Ari naik ke situ, kita berdiri kira-kira kayak gini nih, tanggul gitu kan. Jadi di situ jalan raya, ini tanggul, kita naik itu, pas itu naik. Apa ya? Gak bisa ngomong apa-apa, gue jujur itu sejauh mata memandang ya, walaupun gue tau pandangan gue gak jauh-jauh amat, oke? Sejauh mata memandang itu ya, itu aja udah lumpur gitu. Terus ada letupan-letupan gitu, kayak ada orang lagi nyelam terus kentut gitu. Plup gitu. Kayak gitu. Serem gak? Serem banget. Tapi bagian yang paling ngeselin kan seperti yang kalian tahu, akhirnya lumpur Lapindo itu oleh bencana alam. Oke, karena dibilang bencana alam kan mau gak mau penanggulangannya pakai duit APBN. APBN duit dari mana? Pajak duit siapa? Duit kita. Ini karena argumen enggak. Jadi lumpur Lapindo itu bukan kesalahan pengeboran, itu bencana alam. Retakannya muncul akibat gempa Jogja. Kalau kalian ada yang ingat pembelaan ini ya, di YouTube masih ada. Gempa Jogja itu teman-teman, gue sampai riset saking penasarannya. Gempa Jogja itu terjadi 2 hari sebelum lumpur Lapindo meletus, oke? Di 300 km jauhnya. 2 hari kemudian baru, ini masa, iya kan, ini gempa, 2 hari kemudian baru lumpurnya muncul. Masa gempa delay? Ngirim gempanya pakai apa? Pakai tiki gitu, kenapa baru 2 hari gitu? Gempa kok pending, apaan? 2 hari kemudian baru krek muncul gitu. Terus katanya gempa Jogja, padahal gempa Jogja itu skala Richternya 6. Dengan jarak 300 km, nyampe ke Sidoarjo, tinggal 2 skala Richter. 2 skala Richter, FYI, nggak kerasa. Masih lebih kenceng getaran BB Gemini lo kalau di vibrate, beneran. Beneran. 2 skala Richter itu istilahnya mikro, nggak akan kerasa. 2 skala Richter tuh kira-kira kalau cowok-cowok lagi kencing terus orang sebelah lu, nah itu segitulah. Apaan sih gitu. Kira-kira segitu getarannya. Gue cuma mau bilang gini, oke nggak apa-apa. Lumpur Lapindo pakai APBN, pajak gue, pajak kita semua, nggak apa-apa. Lo boleh ambil uang pajak gue. Tapi lu gak akan bisa ambil suara gue di pemilu kali ini ya. Nama saya Eros Prakasa, terima kasih semuanya. Pak Ahok kalau nggak keberatan, kita mau ngobrol sebentar karena ini ada pengalaman pertama beliau nonton stand up comedy secara live. Jadi saya mau undang Pak Basuki Cahayapurnama, boleh naik ke panggung sebentar? Ternyata gue baru tahu pertama kali gue ketemu, ternyata doi gede ya. Gimana Pak pertama kali nonton stand up comedy Pak? Ya lucu lah. Kayak gak enak mau bilang gak lucu gitu ya. Ya habis tidak beli tiket dikasih ya lucu dong. Oh iya tuh. Benar juga sih.
Ada yang lihat nggak sih di Twitter kemarin Pak Ahok gendong-gendongan sama Mas Butet? Ada yang lihat nggak? Pas syuting sentilan-sentilun itu Photoshop atau beneran gendong-gendongan Pak? Ceritain deh, coba klarifikasi. Beneran gendong-gendongan? Jadi waktu mau syuting, si Butet bilang gini, nanti aku minta foto yang khusus ya. Terus saya pikir foto khusus biasa lah kan, mungkin mau duduk di meja kursinya gup apa boleh aja lah biasa. Iya. Enggak, saya maunya digendong katanya. Oh, Ajar ya. gimana saya bilang, beratnya berapa? 75 kilo katanya. Beratan doi pasti. Dia bilang, caranya gimana? Udah saya gendong kamu dulu katanya. Saya 92 kilo nih. Gak apa-apa katanya. Terus Wow. digendong kan. Wah, terus Tunggu, jadi Mas Butet dulu iya, yang gendong saya. ngegendong. Iya, gendong saya dulu. Kuat. Kuat tuh. Terus gendong saya udah pikir, aduh ini lutut jebol nggak nih? Terus saya udah bayangin nih, ini bini gue pasti ngomel nih. Kenapa? Seumur menikah nggak pernah gendong dia. Aduh. Orang tua laki lagi lu gendong, gue kagak. Waduh beneran kan akhirnya kan. Begitu foto, ajudan foto terus dia kirim ke saya kan. Saya kirim ke istri. Alamak, jawabnya. Saya aja nggak pernah kamu gendong. Saya kan daripada gua gendong Ngaswa Shihab lebih parah kamu. Oh iya benar. Masih mending gua si Butet. Bawa pemplet yang gua gendong bahaya. Benar juga. Kali kita mau tangan untuk Pak Basuki Cahayapurnama. Suka sama Ernestnya, dia kalau ngomong juga kayak ada isinya gitu, ada maknanya, beda sama